Halo guys, selamat pagi. Balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawe. Kali ini aku mau unboxing Bojonegoro. Bojonegoro ini kan dikenal banget sebagai kota minyak ya guys. Kota dengan jumlah sumber daya alam itu yang sangat melimpah. Bahkan di Bojonegoro ini untuk minyaknya sendiri itu menempati ranking pertama kota penyumbang jumlah sumber daya alam minyak bumi itu tertinggi di Indonesia. Kalian tahu kan guys, Bojonegoro? Apa kalian belum tahu guys, Bojonegoro? Kalau orang luar, mungkin daerah orang Jakarta atau luar Pulau Jawa, saya nggak yakin sih kalau kalian itu tahu Bojonegoro. Tapi untuk di headline media, mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan nama kota Bojonegoro. Ya, bener banget, Bojonegoro itu dikenal sebagai kota minyak guys. Kalau dahulu kala itu ada di daerah Wonocolo pas waktu penjajahan Hindia Belanda, dan sekarang itu udah mulai berkembang dan mulai dikelola secara industrial. Sumber-sumber minyak Bojonegoro itu ada di Kecamatan Gayam guys, dan itu blok minyak itu merupakan pengembangan dari pertama sumber daya minyak yang ditemukan di daerah Cepu, terus kemudian observasi lagi, kemudian ditemukan lagi di daerah Bojonegoro. Nah, di daerah Bojonegoro ini merupakan penyumbang tertinggi di Indonesia terkait dengan minyak bumi. Bahkan minyak dari Bojonegoro itu bisa memenuhi 20% dari jumlah total kebutuhan minyak yang ada di Indonesia ini. Sehingga Bojonegoro ini didaulat sebagai 10 kabupaten dengan penerimaan bagi hasil tertinggi terkait dengan sektor minyak bumi. Daerahnya itu mana saja guys? Mari kita buka. Ya, Bojonegoro itu menerima daerah tertinggi, terus kemudian diikuti Kabupaten Bengkalis, terus yang selanjutnya Rokan Hilir, terus kemudian Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singgi, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Musi Banyuasin. Jadi guys, kalian kalau tahu tentang blok minyak, mungkin itu yang sudah tidak asing itu di daerah Cepu. Nah, daerah Cepu itu merupakan satu daerah perbatasan dengan Bojonegoro yang terletaknya di sisi barat. Kalau Cepu itu ikut Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian Bojonegoro itu kabupaten paling barat dari Provinsi Jawa Timur. Dulunya sebelum ada di sumber minyak ditemukan di Bojonegoro itu, terlebih dahulu di daerah Cepu itu udah ditemukan guys, dan sumber minyaknya juga lumayan gede. Jadi ibarat kata perusahaan yang udah menancapkan kakinya di Cepu itu kemudian mencari lagi sumber-sumber yang lain yang ada di sekitarnya, dan ketemulah di tahun sekitar 2004-2005 itu ketemu sumber minyak di daerah Bojonegoro. Nah, tepatnya di Kecamatan Gayam. Nah, ini untuk data statistiknya ya. SKK Migas Blok Cepu sumbang Rp 249 triliun bagi pendapatan negara. Ini di tahun 2021. Luar biasa bukan? Kalau kalian nggak asing dengan kasus korupsi 271 triliun, ya ini kira-kira beda tipis lah guys. Dan ini pun perolehannya cuma 1 tahun ya guys. Kalau 271 triliun itu kan bertahun-tahun, luar biasa bukan? Untuk di daerah Bojonegoro sendiri itu, untuk daerah pengeboran minyaknya itu ada di lokasi Banyu Urip guys. Banyu Urip itu berada di beberapa desa. Maksudnya itu satu lokasi yang namanya disebut Sentral Banyu Urip guys. Di situ ada mulai desa Mojodelik, terus kemudian dan desa Gayam. Dan produksi minyak di sini bukan kaleng-kaleng guys. Ditargetkan itu mencapai 130.000 barel per hari. Ini untuk menurut data dari bojonegoro.go.id. Nah, untuk targetnya sendiri, pengoperasian sumur minyak yang ada di Banyu Urip ini akan berjalan selama 30 tahun. Jadi mulai ekspansi itu sekitar tahun 2005, terus kemudian kalau ditambahkan 30 tahun mungkin akan selesai di tahun 2035. Targetnya itu. Nah, semoga masih ada terus ya guys untuk minyaknya, karena tidak bisa dipungkiri minyak di Bojonegoro ini adalah merupakan sumber pendapatan daerah tertinggi.
Kalau dari sektor industrial, terus kemudian sektor manufaktur, saya rasa belum sesignifikan dari minyaknya ini. Dan harapan saya setelah ini, mungkin minyak ketika habis dan sebelum habis itu sudah mulai ada. Paling nggak benih-benihnya, terus kemudian cikal bakalnya itu sudah mulai bermunculan. Sehingga kita sebagai generasi muda tak perlu cemas lagi kan guys. Berdasarkan datanya sendiri, dari Kementerian Keuangan, pemerintahan pusat melakukan transfer data bagi hasil minyak bumi sebesar 10,03 triliun pada tahun 2020. Nah, pembagian hasilnya itu 7,32 triliun itu kepada pemerintah daerah, Pemda, kota setempat, dan 2,72 triliun itu kepada Pemprov. Jadi untuk Pemdanya itu ke kabupaten, terus kemudian Pemprovnya ke Jawa Timur. Dari 10 kota kabupaten di DPH minyak bumi terbesar pada tahun lalu, 8 di antaranya ada di Riau, 1 di Jawa Timur, dan 1 Sumatera Selatan. Bojonegoro merupakan penerima DPH minyak bumi terbesar, yakni mencapai 1,6 triliun pada tahun 2020. Seperti diketahui, lapangan Banyu Urip di Blok Cepu Bojonegoro, Jawa Timur merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia. Wah, gimana guys? Kalian bangga nggak jadi warga Bojonegoro? Yakni mencapai 210.000 barel per hari atau sekitar 30% dari produksi minyak bumi. Bayangkan saja, tadi analisis datanya di tahun awal pengeboran minyak itu masih 130.000 barel per hari di tahun 2005-an. Kemudian sekarang udah beranjak ke tahun 2020-an, itu udah mencapai 210.000 barel per hari. Itu tahun 2020 loh guys. Ini dan video ini dibuat tahun 2024. Mestinya makin menaik lagi ya guys, karena kalau sekarang itu saya lihat, karena saya putra daerah, itu produksi minyak itu lagi ekuivalen ke atas guys. Jadi pembangunan yang selama 2 atau 3 tahun ke belakang ini digenjot, sekarang itu lagi nyerot-nyerot hasilnya. Kalau udah punya penghasilan segini di Pemprov dan di Pemkap dibagi-bagi, nah lanjut kemana lagi ya pendapatan daerah, atau dikemanain ya pendapatan daerah? Yuk kita lihat pembangunan di Bojonegoro. Apa aja pembangunan yang ada di Bojonegoro? Satu yang bisa kita lihat adalah pembangunan jalan poros kecamatan yang ada di Bojonegoro. Terus kemudian jalan nasional yang ada di Bojonegoro, terus kemudian pembangunan bendungan, terus kemudian pembangunan jalan antar desa, dan yang terakhir adalah pembangunan jembatan antar kabupaten kota. Setahu aku, dalam 5 tahun ini Bojonegoro itu giat sekali dalam pembangunan jalan, terutama jalan rigid cor beton guys. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun mulai 2019 sampai sekarang itu sudah bisa dirasakan semua orang sih mungkin guys kalau menurut aku. Mulai dari Bojonegoro wilayah timur, yaitu berada di Kecamatan Baureno, terus kemudian di bagian selatan di wilayah Gondang, terus di bagian utara yang berbatasan Tuban itu di wilayah Kedewan, dan barat Margomulyo itu sudah terinfus proyek-proyek pembangunan rigid beton. Nah, kita bahas ya satu-satu. Dari Jatim News, ini pernyataan Bupati Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Ana Muawana terus melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Penataan Ruang terus berupaya menjawab keluhan warga terkait dengan jalan yang rusak. Kalau sebelumnya itu kan Bojonegoro itu jalan poros antar kecamatan itu masih dihiasi dengan aspal, terus kemudian paving block. Nah, sekarang mulai dilakukan pembangunan dengan cor rigid beton. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di Bojonegoro ini kita unboxing dulu ya guys, terkait dari yang paling sektor buncit, yaitu pembangunan jembatan antar kota. Dalam waktu 5 tahun terakhir, Bojonegoro itu berhasil membangun 2 jembatan penghubung antar kota. Yang pertama itu antar kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Luwi Haji, Kecamatan Ngrao, yang menghubungkan dengan Desa Medalem yang ada di Blora.
Nama jembatannya Lume Haji Medalem. Nah, kita unboxing ya jembatan Lume Haji Medalem. Jembatan Lume Haji Medalem ini dibangun tahun 2020 guys, yang menghubungkan antar dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Terus kemudian nah ini groundbreakingnya untuk pembangunan jembatan Lume Haji Medalem. Maka dalam harapan ini kami terus ingin berkoordinasi dengan Kabupaten Blora, dan sekaligus kami juga ingin terus mengajak warga bersama-sama apa yang menjadi sebuah perencanaan besar, itu kita terus gerak untuk wujudkan. Maksud dan tujuan kegiatan pembangunan jembatan Lume Haji Medalem ini adalah untuk mendukung aksesibilitas masyarakat setempat pada khususnya, serta masyarakat sekitar pada umumnya, dengan harapan dapat meningkatkan pergerakan masyarakat dan berdampak positif pada sektor budaya, serta diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana kegiatan jembatan ini terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah jalan. Jalan ini panjang trasenya 1075 meter. Dimulai dari STA 0 ada di Kabupaten Blora, izin di sebelah ujung. Jadi STA 0 sampai dengan STA 400 itu adalah jalan pendekat dari wilayah Kabupaten Blora. Kemudian pada STA 400 sampai dengan 600 adalah abutmen ke abutmen jembatan. Dan yang terakhir, trase terakhir pada STA 600 sampai dengan 1075 itu adalah jalan pendekat wilayah Kabupaten Bojonegoro. Insya Allah kita bisa manfaatkan ini untuk ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan sebagainya. Termasuk kami juga akan mensupport pada kesempatan ini Pak Patip bilang gini, Bu, itu di Blora akan dibangun Bandara Loram. Maka ini beliau waktu itu juga endorse betul karena ada Bandara Loram, sehingga ini memperkuat warga Bojonegoro secara transportasi, karena kita tidak perlu lagi ke Surabaya, kalau jauh-jauh bisa ke Blora untuk naik pesawat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya terima kasih Pak Kajari, kami terus untuk dibantu di asesmen, dibantu di asistensi, dan juga nanti dari pelaksana waktu tinggal 5 bulan. Timetable betul-betul harus dihitung. Mana material yang untuk dicek, mana material yang disiapkan, mana material untuk dites. Itu harus betul-betul, kalau bisa harus kerja 24 jam. Bisa kerja harus 3 sip-sipan, karena waktu tinggal 5 bulan. Kami yakin jika dari perencanaan dan pengawasan pelaksanaan berjalan dengan baik, 5 bulan itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sinergi antara Blora Bojonegoro ini semoga akan terus terjalin dengan baik. Hubungan antar kabupaten ini kita sudah seperti saudara, kita saudara muda, saudara tuanya Bojonegoro. Nah ini monggo nanti ke depan kita juga alhamdulillah bandaranya sudah dibangun, Bu. Semoga nanti awal tahun target kita ada pesawat mendarat di Cepu, ATR 72 rencana dari Halim ke Cepu, biar secara kerjasama ini kita bisa saling bermanfaat, karena kalau Blora ini ditolong Bojonegoro, insya Allah ini Blora terbantu, Bu. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi terima kasih Bu Bupati beserta seluruh jajaran, semoga bermanfaat. Ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa, kita sangat terharu. Semoga ini menjadi amal ibadah pahala untuk Ibu Bupati dan seluruh jajaran, dan amal ibadah untuk kita semua. Setelah dilakukan pembangunan di jembatan Lume dan Lume Haji Medalem ini selesai pada akhir tahun 2020, ini peresmiannya nggak tanggung-tanggung guys. Banyak beberapa menteri yang datang ke sini, diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno yang kebetulan juga asli Bojonegoro. Terus kemudian Bapak Menteri PUPR Basuki Cahayapurnama,
Basuki Cahyo, Basuki siapa guys? Lali aku. Menteri PUPR ya guys, berserta Ibu Bupati Bojonegoro, terus kemudian Bupati dari Blora juga. Semuanya hadir di jajaran sini untuk meresmikan jembatan Bojonegoro Blora ini. Cantik banget guys jembatannya. Kedua, untuk pembangunan jembatan selanjutnya itu ada di Kanor guys. Ya, itu menghubungkan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Tepatnya di Kecamatan Kanor dan Kecamatan Rengel yang ada di Tuban. Nah, yang kedua ialah Jembatan Kare guys. Jembatan Kare ini menghubungkan dua daerah, dua kecamatan antara Kanor dan Rengel. Kanor ini di wilayah Kabupaten Bojonegoro, terus kemudian Rengel itu di wilayah Kabupaten Tuban. Groundbreakingnya ini dilaksanakan dulu ya guys, tahun 2021, dan pembangunannya pun selesai juga tahun 2021 juga guys, di akhir tahun. Cepet banget kan guys, luar biasa, bukan Bojonegoro. Wah, bukan kaleng-kaleng pokoknya. Kalau saya lihat, kalau saya nilai pembangunan jembatan di Kanor Rengel ini jauh lebih efektif guys daripada yang di Lume, Luwe Haji Medalem, karena sejatinya sektor perdagangan, kemudian sektor pembangunan itu memang di daerah Bojonegoro Timur itu jauh lebih pesat, jauh lebih berkembang daripada Bojonegoro bagian barat. Mungkin karena ya sektor wilayahnya itu yang lebih strategis memang daerah sana, terus kemudian SDM-nya pun juga lebih banyak sana, dan banyak faktor guys yang mempengaruhinya. Di daerah Kanor ini, jembatan ini sangat menunjang banget untuk aktivitas terutama perdagangan, terus kemudian pertanian, terus kemudian yang ketiga itu yang saya tahu itu terkait dengan pertambangan guys. Jadi di daerah Tuban itu kan banyak sekali terkait dengan adanya tambang batu kapur yang bisa dijadikan sebagai urukan, tanah uruk, atau yang bisa dijadikan sebagai bata ringan dan batu kumbung. Kalian tahu kan guys, untuk batu kumbung sendiri biasa digunakan untuk sebagai pembangunan rumah, terus kemudian gedung-gedung yang cuman lantai 2, lantai 3, karena strukturnya itu memang bata ringan ya guys. Secara kekuatan pun juga beda dengan batu bata. Cuman karena harganya lebih ekonomis, jadi oleh masyarakat setempat itu lebih sering digunakan itu. Nah, ini aku kasih video groundbreaking pembangunan jembatan Kare. Keren banget kan guys?
groundbreakingnya langsung diletakkan batu pertamanya oleh Ibu Bupati Bojonegoro. Tahun 2020 bangun jembatan Luwih Haji Medalem, terus kemudian 2021 bangun jembatan Kanorengel. Dan ini peresmiannya dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansyah. Ya, nah lihat nih fotonya. Terus yang selanjutnya ialah pembangunan jalan nasional ya guys. Untuk pembangunan jalan nasional sendiri di Bojonegoro ini ada di mulai batas kota Bojonegoro, terus sampai ke timur itu ke arah perbatasan Lamongan. Panjangnya itu kurang lebih kalau saya kira-kira ya itu sekitar 30, sekian kilo. Dibagi dalam 3 tahap mulai tahun 2021, 2022, dan 2023. Karena panjangnya yang segitu kalau dilaksanakan terus-menerus dalam 1 tahun kayaknya kurang efektif dan kayak. Jadi karena pun juga di jalan nasional itu keramaian lalu lintasnya cukup tinggi guys. Jadi kalau dibangun itu lebih efisiennya ya bertahap. Misal ada 30 kilo, tahap 1 10 kilo, tahap 2 10 kilo, tahap 3 10 kilo. Jadi selesai dalam 3 tahun. Keren banget. Nah, ini dari data dari tahun 2022 yang dirilis oleh Pemkab Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro rampungkan pelebaran jalan nasional sepanjang 10 km. Jadi bener kan? Kalau 30 km itu dibagi 3 tahap, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Nah, ini jalannya itu berbentuk pengaspalan ya guys. Jadi awalnya itu lebar jalan kurang lebih 9 meter, terus kemudian dilebarkan lagi menjadi 11 meter kalau nggak salah. Sebagian tanah atau sebagian bangunan-bangunan yang ada di Bojonegoro ini kan mulai dulu untuk dibersihkan, dinormalisasi, jembatan yang masih kecil, saluran yang belum ada itu kan dinormalisasi dulu. Jadi ya hasilnya bisa kalian lihat sendiri, bagus banget. Menurut saya ya, basically pembangunan jalan antar kecamatan yang ada di Bojonegoro ini menggunakan teknik cor rigid beton. Nah, untuk tahap yang selanjutnya di Bojonegoro ini pembangunan jalan antar kecamatan guys. Kenapa jalan antar kecamatan juga? Ya, tentunya jalan antar kecamatan sebelumnya itu kurang layak sih kalau menurut aku. Notabene di Bojonegoro ini tanahnya lempung, terus yang kemudian tanahnya itu gerak guys. Dan konstruksi jalan yang sebelumnya itu terdiri dari aspal dan pavingisasi. Di beberapa daerah itu pavingnya juga udah jeplat-jeplat dan aspalnya pun juga udah mulai rusak. Jadi mulai tahun 2019 kemarin itu mulai digiatkan untuk pembangunan cor rigid beton di jalan antar kecamatan. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, pembangunan jalan cor antar kecamatan yang ada di Bojonegoro ini sudah hampir selesai guys. Dan bahkan tidak hanya itu, jalan cor yang dibangun oleh Bojonegoro itu di beberapa daerah itu sudah mengalami peningkatan status. Jadi awalnya jalan desa, terus kemudian diambil alih oleh Pemkab dan dijadikan jalan kecamatan. Kalian tahu sendiri kan kalau jalan desa itu notabene biasanya sempit, terus kemudian kondisinya masih ala kadarnya. Nah, ini Bojonegoro melakukan terobosan dengan pembangunan jalan cor antar kecamatan. Nah, ini dari data yang dihimpun dari Damar Info Bojonegoro tahun 2021, Bojonegoro membangun jalan cor sepanjang 190 km. Bayangin guys, cor rigid 190 km. Kalau kalian gimana menurut kalian? Kalau aku sih nggak heran, karena dengan pendapatan seperti itu, kita bisa lah. Terus kemudian dari JTV Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro siapkan dana 391 miliar untuk jalan cor beton sepanjang 66,28 km. Nah, ini di tahun 2011 kalau nggak salah guys. Dan ini ada lagi dari Kaleidoskop 2020, akhirnya 51 paket pekerjaan jalan cor rigid beton yang ada di tahun 2020 itu tuntas selesai. Keren kan? Ini penampakan jalannya. Nih, dari udara ada dan dari darat ada.
Nah, yang selanjutnya ialah pembangunan jalan antar desa ya guys. Nah, kalau dulu jalan antar desa itu masih notabene paving semua guys. Nah, sekarang dari Pemkab Bojonegoro ini berinovasi untuk melakukan pembangunan. Sebagian daerah itu menggunakan cor dan sebagian daerah itu menggunakan aspal. Nah, proyek pembangunan jalan antar desa ini disebut dengan proyek BKD, Bantuan Keuangan Desa. Ini diselenggarakan oleh Pemdes desa setempat. Jadi ya pembangunannya bertahap seperti itu guys. Mulai dari kecamatan yang berbarengan dengan jalan nasional, terus kemudian meramah ke jalan desa. Nah, untuk tujuannya sendiri dari jalan desa ini aku rasa lebih mengena banget sih untuk pada masyarakat setempat, karena pada dasarnya jalan desa itu yang nempatin setiap hari juga masyarakat setempat, jadi langsung impact-nya itu terasa pada masyarakat setempat. Ini untuk portofolio beritanya, pembangunan Bojonegoro, target dari Bu Ana, Bupati Bojonegoro itu pembangunan Bojonegoro bisa merata hingga pelosok desa. Nah, ini ada salah satu foto dari DPU Bina Marga Bojonegoro. Awal jalannya itu kondisinya seperti ini, terus kemudian setelah pembangunan itu seperti ini. Bagus kan? Nah, ngomong-ngomong jalan guys, aku udah panjang banget ya guys bahas dari awal mulai jembatan, terus kemudian jalan nasional, kemudian jalan antar kecamatan dan jalan antar desa. Lanjut guys, kemana? Lanjut di video selanjutnya aja ya guys. Untuk seputar pembangunan Bojonegoro saya cukupkan sekian. Kalau kalian pernah berpikiran nggak guys, pembangunan kita kan terutama di Bojonegoro itu banyak di sektor jalan. Kalau di sektor jalan pikiran sudah maksimal belum ya guys? Bisa tulis di kolom komentar, atau kalau rame nanti aku buatin video unboxing jalan pikiran Bojonegoro. Tetap saksikan terus channel Jeda Mergawi.